Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrohim dari kelas 12 IPA 2. Hari ini saya akan membuat video tentang jawaban saya secara lisan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya pilih. Dari kelima pertanyaan yang saya pilih tersebut adalah dari nomor 2, 3, 4, 5, dan nomor 7. Berikut jawabannya. Jadi kita langsung ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan perbedaan antara teks sejarah dan teks cerita sejarah. Untuk teks sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita, kejadian, atau peristiwa di masa lalu yang benar-benar terjadi. Sedangkan untuk teks cerita sejarah adalah teks yang berisi tentang tulisan dari imajinasi dari penulis dengan latar sejarah atau masa lalu. Lanjut nomor 3. Nomor 3 adalah jelaskan unsur intrinsik dan ekstrinsik pada cerita. Untuk unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam cerita, seperti tema, alur, dan penokohan. Sedangkan unsur-unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar cerita. Kita lanjut pertanyaan nomor 4 adalah jelaskan pengertian dan struktur teks editorial. Untuk pengertian teks editorial adalah teks yang berisi tentang pendapat pribadi atas isu atau masalah yang terjadi. Untuk struktur teks editorial adalah ada 3. Yang pertama adalah pengalihan isu atau tesis, yang kedua adalah argumentasi, yang ketiga adalah penegasan ulang. Nomor selanjutnya adalah nomor 5. Jelaskan pengertian artikel. Lalu apa perbedaan kalimat opini dan fakta yang kalian ketahui? Pengertian artikel adalah tulisan yang berisi tentang pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat. Untuk perbedaan kalimat opini dan fakta, kalimat opini adalah kalimat yang belum pasti kebenarannya. Sementara kalimat fakta adalah kalimat yang sudah pasti kebenarannya dengan bukti-bukti yang kuat. Nomor selanjutnya adalah nomor 7. Untuk nomor 7, apakah kalian pernah membaca novel atau cerpen? Pernah. Ceritakan secara singkat cerita yang kalian baca dengan bahasa kalian sendiri, disertai dengan identitas buku dan kelemahan atau kelebihan buku. Jadi cerpen yang saya baca berjudul Gubrak, yang ditulis oleh Kak Seno Gumira Aji Dharma. Penerbitnya adalah Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit tahun 2011. Untuk Gubrak ini sendiri menceritakan ada seorang wanita yang memiliki paras cantik, sampai-sampai orang yang melihatnya jatuh pingsan. Dan pada suatu hari wanita cantik itu berkeliling kota dan semua orang menghindari untuk melihat wajahnya tersebut karena orang-orang menganggap wajahnya tersebut membawa bencana di kota ini. Banyak orang-orang yang sudah menegurnya untuk menutupi wajahnya tersebut, tetapi wanita cantik ini menolaknya. Dan pada suatu ketika ada wartawan atau fotografer yang menyorot wajahnya tersebut, sehingga wajah cantiknya tersebut terpampang di seluruh TV atau layar di seluruh kota. Jadi seluruh orang-orang yang melihat wajahnya tersebut jatuh pingsan dan membawa petaka bagi kota tersebut. Di akhir cerita, wanita cantik ini merasa menyesal dan merasa bersalah atas kecantikannya yang dimilikinya. Jadi dia memutuskan untuk menghilangkan wajah cantiknya dengan merobek wajahnya sendiri dengan pisau. Jadi itu saja untuk kelemahan dan kelebihan buku. Kelebihannya adalah cerita ini sangat menarik dan menegangkan, apalagi dibaca oleh para remaja dan orang dewasa. Untuk kelemahannya sendiri, di cerpen Gubrak ini terdapat kata-kata yang sulit dimengerti, dan untuk
pembaca mungkin di umur 15 tahun ke bawah mereka akan sulit mengerti cerita tersebut. Dan saya juga menemukan ada satu kata kasar yang terdapat di dalam cerita Gubrak ini. Jadi mungkin itu saja dari jawaban saya dari kelima pertanyaan yang saya pilih. Semoga Ibu puas dengan jawaban saya. Terima kasih. Saya Abdur Rohim dari 12 IPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.